Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita mentadaburi Al-Quran, khususnya juz 30. Sekarang sudah sampai ke ayat yang ke 102, yaitu At-Takasur. At-Takasur juga sudah kita bahas sampai kemana? Ayat 4, ya. Baik, kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق Allahul Azim. Oke. Di situ kemarin sudah kita bahas ada 3 kali kata-kata kalla. Jadi alhaakumut takasur, bermegah-megah, ya, tentang dunia, ya, sampai hatta zurtumul maqabir. Jadi memperbanyak-banyak harta, memperbanyak-banyak jabatan, memperbanyak-banyak omset, aset, itu bisa berhenti kalau sudah masuk ke dalam kubur, itu ya, hatta zurtumul maqabir. Maka itu jangan tunggu dulu kuburan itu. Kalla, ya, sekarang tidak tahu, besok baru kamu paham, ya. Summa kalla, jangan begitu, nanti kamu baru paham. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, jangan begitu, ya, nanti kamu tahu baru dengan ilmu yakin, ya, dari ilmu ilmal yakin. Ilmal yakin itu dengan ilmu, ya, nanti kita bahas tingkat keyakinan, ya. La tarahunnal jahim, nanti kamu melihat neraka jahim. Summa, kemudian kamu melihat neraka jahim itu dengan ainal yakin, ya kan? Ainal yakin, ain itu mata. Taro, la tarawunna, ya, la tarawunna itu kan ro'a juga katanya itu, melihat. Nanti engkau, ya, melihat neraka jahim. Summa, nah, kemudian, ya kan, engkau melihat neraka, hanya itu kembalinya ke neraka jahim itu. Summa latarawunnaha, ya, nanti kamu akan melihat neraka jahim itu. Ain itu mata, ya, dengan mata kecerah, mata telanjang. Yakin, ya. Kalau bisa, ibu-ibu, jangan ditunggu dulu ainal yakin, ya. Kalau latih buat di naraku, iya, do naraku kok, nah, itu balik. Kalau kini kita kan tingkatnya ilmal yakin, dengan ilmu. Hari ini dengan ilmu, ya kan. Besok baru kita melihat neraka jahim itu dengan mata. Kalau les sekadar mancali aja matu lumayan lah bu,
yakinnya lah hakul yakin. Hakul yakin itu berada dalam neraka itu. Ya kan? Nah, kalau lah tiba di dalam neraka itu, apa gunanya lah? Walaupun sampai ke tingkat hakul yakin, tapi tidak ada. Kalau bisa dibawa hakul yakin di akhirat itu dibawa ke dunia sekarang. Bu, di situ jangan lewat ke situ. Di situ ada harimau ganas. Itu namanya ilmal yakin. Yang magi tahu itu orang yang tahu kan. Ibu kan tidak tahu. Ya kan? Tapi ibu madar umpamanya. Taruh juga ke situ kan. Ditangkuknya orang. Nampak orang ditangkuknya dari harimau. Itulah meningkek keyakinan ibu itu. Namanya ainal yakin. Ya. Kalau ibu mana ditangkuknya dia harimau, itu namanya hakul yakin. Tapi kalau lali tangkuknya dia harimau baru yakin. Oh iya aduh kecil ustaz tadi. Iya kan? Atau mati lagi buduh lagi. Iya kan? Nah, maka itu tingkatnya nanti ada 3 itu. Oke. Kita ambilnya di ayat yang ke berapa lagi? Ke 6. 5. Oke. Ayat yang ke-5. Berarti di sini kita ambil kalla gitu ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu. Ya kan? Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Kan sudah diberitahu. Kalau dunia ini singkat, kenikmatannya sebentar, harta itu tidak dibawa mati, ya kan? Banyak orang yang teraniaya gara-gara harta, ya kan? Gara-gara jabatan, banyak orang yang curang. Itu namanya ilmal yakin. Ya, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jangan begitu, karena kamu kan sudah diberi ilmu, sudah diberi pengetahuan. Itu maksudnya tuh. Lah tahu bahwa bahasa dunia ko tidak selama-lamanya, gitu ya. Jadi pengetahuan ini ya harusnya menghentikan kita, ya, pengetahuan tentang dunia sekarang itu menghentikan kita, ya. Jangan tunggu dulu kuburan gitu, ya kan? Kalau tunggu kuburan, orang masuk itu tidak ada guna lain. Jadi pengetahuan seperti pengetahuan dalam kubur, maka tidak ada manfaat lagi. Ya, yakin kita ada kematian. Kita belum mati, Bu. Tapi Ibu yakin pasti ada kematian. Ilmu tentang kematian, hidup pasti berakhir dengan kematian. Lalu nampak di Ibu orang mati. Makanya dalam surah ini kan ada 2 yakin di situ. 1 ilmal yakin, yang kedua ainal yakin. Jadi bahasa setiap orang yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Lalu nampak lo Ibu orang mati, dikafani, dimandikan, disolatkan, kan nampak tak? Lalu dikuburkan. Yang kita kan belum. Pasti boleh dakwah kematian itu, di situ yang disebut dengan hakul yakin. Ya. Akan orang yang telah mati itu tidak bisa lawat tanya ni bahasanya Bu, itu tidak bisa tanya. Ini kan ceritanya. Lah dicerituan dengan ilmu bahasa kematian itu ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Nanti ada azab, ada kenikmatan, itu namanya ilmu yakin. Ya kan? Nampak di Ibu orang kira-kira Pak, orang diazab menjelang ke meninggalnya, meragang-ragang mati ya pakai dia matinya. Tiba dia waktu ainul yakin. Tiba dia hakul yakin. Nah gitu. Jadi kita ini harus memahami sampai ke hakul yakin itu. Ya kan? Maka itu ukuran hebat tidak hebat itu bukan dunia. Kalau dia selamat nanti dalam menghadapi kematian baru dia sukses. Jadi kesuksesan itu bukan hartanya banyak, jangan tertipu.
ya kan, jabatannya tinggi, pangkatnya, ya kan, ketenarannya, asetnya naik, omsetnya naik, itu sukses enggak. Sukses itu ya bekal menuju kepada akhirat. Jadi yang kita lakukan hari ini sebenarnya untuk bekal kepada akhirat. Iya kan? Saya sering itu dari dulu berdoa tuh, jangan beri saya kesempatan jadi pejabat. Iya kan? Sebab kalau jadi pejabat ibu-ibu enggak bisa lebok wah ibu-ibu payah, ibu mumpung ibu payah loh. Iya kan? Dalam pengajian model ko. Iya kan? Habis itu kalau jadi pejabat tuh pintu dibukaan, di payungan, pidato karate 2 lembar di bawaan, ya enggak? Nah, setelah itu pas pensiun serok lah. Karena dulu waktu jabat enggak banyak ngari. Iya kan? Ah, itu ibu itu aku doyo. Ya kan? Orang kan ya ustaz tidak pernah jadi pejabat tuh mangkonyo tanang-tanang si ustaz. Kironya jadi pejabat kok kabarnya Pak. 25% itu yang lamanya, Bu. Ya, jadi pejabat tuh 25% yang lama. 75% ini lama mana? Nah, itu makanya orang kerja-kerja jadi pejabat. Awak paham Firaun bara hebat jabatannya. Paham buat mengalir kerja. Iya kan? Korun bara hebatnya haratonyo mengalir kerja. Iya kan? Itu namanya ilmu. Iya kan? Itu namanya ilmu. Nah, ketika terjadi lo Jawa, berapa banyaknya orang yang stres padahal hartonya banyak. Nah, kalau terjadi lo Jawa pada itu. Iya kan? Nah, tiba di awak itulah hakul yakin lah. Jadi awak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Hartanya banyak, itu yang mati, anaknya bercakap-cakap, ada enggak? Nah, itu menjadi ainul yakin. Tiba di awak meninggal tu anak awak cakap-cakap lo, namanya hakul yakin. Apakah ditunggu dulu hakul yakin baru awak persiapkan diri? Kini kau tak sampai tingkat awak dapat kepada hakul yakin tentang akhirat. Karena lu nado dan sampai ke akhirat tu. Iya kan? Itu baru paling-paling sampai ya ilmu yakin. Nah, sampai ilmu yakin awak barunya. Dengan ilmu itu contohnya ada kenikmatan, ada sengsara, ada reward, ada punishment, ada itu baru awaknya. Iya kan? Awak belum sampai ke tingkat hakul. Kalau lah barangke ibu seorang nanti, tapi tidak bisa lo magi tahu kemari nak. Kalau ada lo balik bisa kita tahu juga kami ibu. Mencari kanan sudah umpamanya nak. Kan pitua kanan bana cari kan. Kalau seandainya ada nan barangke, itu kak kabar lah kami nanti. Iyo sabananya ustad kan gitu kan. Iyo ada proses kironyo, nah gitu ya. Jadi ukuran sukses bagi orang-orang yang yakin bukan harta, ya, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan ketenaran, bukan omset, aset, tapi sukses itu adalah takwa. Wa tazawwadu, nah kan itu dia. Berbekallah kamu. Bekal yang terbaik itu adalah takwa, ya. Nah kata Buya Hamka, tidak ada berguna apa yang dikumpul-kumpulkan itu, ya kan? Kalau kamu punya ilmu, ya kan? Jika kamu punya ilmu yakin, yang disebut dengan ilmu yakin, pasti akan kamu mendengarkan, ya kan? Kabar-kabar yang nampak oleh kita, berita-berita, ya kan? Nah, pendeta baca lihat itu, bara prosesnya mati, hartonya banyak tinggal, kau tinggal. Itu nampak di awak, musyahadah namanya. Ya kan? Dan itu menjadi dalil dalam kehidupan kita, kata Bianca, bahwa dunia itu pasti berakhir walaupun tiba di awak, gitu kan? Nah, lalu bagaimana prosesnya? Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah kamu begitu. Ya, kalau kamu sudah sampai ke tingkat ilmu, ke tingkat ilmal yakin. Nah, satu,
Ya, tanda orang yang punya ilmu yakin tadi itu, ya kan? Kalau dia untuk urusan agama, dia tanya dulu dalilnya. Itu dia. Kalau urusan agama, ibu-ibu, tanya dulu mana hadisnya, mana ayatnya, mana kiasnya, mana ijma'nya. Kalau ada kesepakatan ulama di situ, ya kan? Nah, baru dia mulai. Jadi berarti kalau urusan agama dia pakai dalil. Kalau urusan dunia tidak perlu ibu dalil. Ya. Bisa masa apa, Bu? Atau tanya ustaz dulu apa dalilnya? Tidak, jangan tanya lu kamu. Ya kan? Nah, kalau urusan dunia antum a'lamu bi umur dunyakum. Kalau urusan duniamu kamu lebih tahu. Kok yang awak kok kan yang Nabi itu urusan agama, Bu. Yang tidak urusan agama enggak. Silakanlah. Asal berhubungan dengan agama itu merujuk kepada Rasulullah. Halal haram perlu tuh. Ya kan? Boleh enggak boleh itu perlu. Nah, itu dengan ilmu tuh. Baso awak kembali kepada Allah. Nah, itu seluruh urusan tuh kembalikan kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Itu namanya ilmu. Ya kan? Kalau dah punya ilmu harus berdasarkan kepada dalil, ya. Urusan agama. Jadi kalau urusan agama tidak bisa sembarangan dah. Ya kan? Ibu kalau rusak kulkasnya berikan kepada orang yang berilmu. Ya mentang-mentang ibu suruh siapa ampeluan. Kok kulkas mati apa ampeluan salah. Akhirnya apa yang terjadi itu? Hah? Uri salido jadi ya kan? Ya. Semakin dicuri semakin tercidonya. Itu urusan kulkas saja. Tawayang tak kira-kira kalau urusan agama, kalau tidak kepada ahlinya. Ada istilah orang-orang Minang dulu, orang lama, malin sebatang dama. Apa itu? Malin itu kan gelar orang yang tahu dengan agama kan. Sebatang dama, dama itu lampu cogok tu ada, itu dama namanya tu, semalin sebatang dama. Kalau dama tu ibu, lampu cogok tu, ya sekedar situnya misalnya, tarangnya tu kita. Nah, makanya perlu ustaz-ustaz ini kan bertanggung jawab dengan ilmunya, harus tambah taruh, harus belajar taruh, ya kan, harus dia bertanggung jawab gitu, ya kan. Nah, baru dia yakin di situ, ya kan. Yang kedua, tandanya ada di sini. Serahkan segala sesuatu itu hasilnya kepada Allah. Tugas kita itu hanya berusaha saja, Bu. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ya kan? Tidak usah berhubungan dengan manusia. Kalau urusan agama, ya kan? Menjauh kita dari urusan pujian manusia, ya kan? Mau dicaci orang, mau ini, tidak penting. Kapan perlu proses kita itu, ya kan, berkumpul bersama orang-orang yang membawa kita dekat dengan Allah, ya. Itu poin pentingnya. Jadi kalau begitu, kalau ta'lamuna ilmal yakin, kalau sudah sampai ke tingkat yakin, dunia ini tidak boleh lagi melalaikan kita. Ya. Karena hamba tahu ibu-ibu paling lama orang hidup di dunia aku hanya sampai matinya. Nah, ya itu masalahnya tu mengapa melalaikan kawak gitu. Ya kan? Mengapa melalaikan kawak. Nah, dunia ini dua tampilan gitu. Karena sudah sampai ke tingkat ilmu. Ya kan? Apa memang dunia ini untuk megah-megah? Tanya kepada ilmu kita. 3 kali Allah mengatakan masih jom itulah. Kalla. Ya kan? Berarti dunia ini bukan untuk bermegah-megah. Ya kan? Tidak ada ilmu kita di situ. Ya kan? Harta kita ini bukan untuk berwah-wah. Karena dia dari mana dapatnya, bagaimana cara? Iya kan? Nah, gitu. Itu penting. Ya kan? Berarti yang kita keluarkan itu adalah nilai akhiratnya. Nah, itu ayat
Berapa tadi? 5.